guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke YouTube channel aku bersama Excel di sini. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Excel. Saya seorang apoteker dan di channel YouTube ini saya biasanya sharing terkait cara penggunaan obat dan obat-obat yang sering dicari masyarakat. Nah, kali ini saya mau membahas tentang obat apa yang biasanya kita bisa konsumsi jika kita mengalami radang tenggorokan. Saya yakin pasti yang menonton video ini sedang mencari obat untuk mengatasi radang tenggorokan yang dialami. Nah, mari kita bahas secara detail. Yang pertama, kita harus tahu dulu radang tenggorokan ini seperti apa. Jadi, radang tenggorokan ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bisa virus, bisa bakteri, bisa polusi, atau bisa iritasi. Iritasinya ini karena apa? Misal makan makanan yang pedas dan minum minuman yang beralkohol. Nah, ketika tenggorokan kita radang, terjadi inflamasi di sana, maka tenggorokan kita ini akan mengalami kemerahan. Yang paling signifikan yang bisa kita rasakan yaitu ketika kita menelan, rasanya itu sakit ketika menelan, kemudian mulai gatal pada tenggorokan, serta agak seret. Jadi rasanya tuh ya nyeri. Kemudian akan lega ketika kita minum air, minum yang hangat-hangat seperti sup, kaldu yang hangat, itu akan lebih melegakan. Nah, tapi kebanyakan memang radang tenggorokan ini disebabkan oleh virus dan bakteri. Mekanismenya mereka ini adalah menginfeksi tenggorokan kita dengan cara virus atau bakteri ini akan mengeluarkan racun yang akan menyebabkan terjadinya nyeri. Makanya kalau kita nelan ini sakit banget, jadi kayak amandel gitu. Itu radang tenggorokan. Nah, ketika radang tenggorokan, jangan serta-merta kita langsung menyimpulkan, oh oke, ini radang tenggorokan saya disebabkan karena bakteri dan kita buru-buru mengkonsumsi antibiotik. Itu sama sekali nggak boleh. Jadi ketika kita mengalami radang tenggorokan, yang pertama harus kita lakukan adalah terapi non-farmakologi dulu. Terapi non-farmakologi ini apa sih? Jadi terapi non-farmakologi ini adalah terapi yang bisa kita lakukan buat diri kita sendiri tanpa obat. Yang pertama untuk radang tenggorokan yaitu bisa konsumsi air putih minimal 2 liter dalam sehari. Kemudian yang kedua bisa konsumsi makan makanan yang hangat seperti sop, kaldu, minum air yang hangat. Dan kemudian yang ketiga adalah bisa juga konsumsi misalnya air lemon hangat, air jahe yang hangat, air madu yang hangat. Jadi air hangat dicampur madu itu bisa juga, bisa membantu untuk proses penyembuhan radang tenggorokan. Tapi gimana buat orang yang maksudnya, aduh kalau udah konsumsi yang anget-anget, air jahe dan lain sebagainya ternyata nggak ada perubahan, bisa kita konsumsi yang namanya tablet antiseptik. Itu banyak banget, bisa dijual, bisa dibeli di apotik atau biasanya juga ada di Alfamart atau Indomaret, Family Mart, supermarket lah intinya. Nah, namanya itu adalah zat aktifnya yang pertama ada dequalinium chloride. Nah, dequalinium chloride ini dia berfungsi sebagai antiseptik yang dapat membasmi virus atau bakteri penyebab dari radang tenggorokan kita. Nah, ini merek dagangnya itu Degirol, Espetroses. Pasti teman-teman udah familiar ini dengan brand ini. Nah, ini bisa dibeli di apotik. Dan tablet hisap seperti Degirol, Espetroses itu bisa dikonsumsi minimal 8 tablet sehari dan bisa buat dewasa dan anak-anak di atas 10 tahun. Kemudian selain zat aktif dequalinium chloride juga ada zat aktif lainnya. Zat aktif lainnya yaitu diklorobensil alkohol dan amilmetacresol. Jadi dua zat aktif ini dikombinasikan dalam satu tablet yang biasa kita kenal merek dagangnya yaitu Strepsils. Pasti teman-teman juga udah nggak asing dengan permen hisap antiseptik satu ini yaitu Strepsils. Itu sama mekanisme kerjanya seperti Degirol tadi atau Espetroses. Dia juga membasmi bakteri atau virus penyebab dari radang tenggorokannya kita. Dan Strepsils ini
bisa dikonsumsi mulai dari dewasa hingga anak-anak lebih dari 6 tahun. Jadi kalau Strepsils ini dari 6 tahun pun udah bisa kita kasih. Kemudian dosis dari Strepsils ini yaitu bisa dikonsumsi 1 tablet setiap 2 hingga 3 jam dan maksimal dalam 1 hari itu 12 tablet. Nah, itu untuk Strepsils. Kemudian selain Strepsils, ada lagi zat aktif yang lain yang ada di pasaran. Amyl metacresol dikombinasikan dengan zat aktif dibenal. Ini merek dagangnya yaitu betadine tablet hisap. Mungkin ini juga teman-teman udah familiar dengan merek dagang ini. Mekanismenya pun sama dengan Degirol dan Strepsils tadi. Dia juga membasmi bakteri atau virus penyebab radang tenggorokan. Kemudian dosis dari betadine ini yaitu 1 tablet 2 hingga 3 jam, dikonsumsi maksimal 12 tablet per hari juga, sama dengan Strepsils. Dan tablet betadine ini juga dimulai dari usia lebih dari 6 tahun hingga dewasa. Jadi hanya Degirol dan Espetroces yang harus dimulai dari anak 10 tahun. Kalau Strepsils dan betadine ini bisa dari anak 3 tahun udah bisa dikasih. Jadi Degirol, Strepsils, betadine, kemudian Espetroces ini bukan antibiotik, tapi ini adalah antiseptik. Nah, bagaimana jika udah konsumsi misal 3 hari nggak ada perubahan sama sekali, ini tetap sakit kalau menelan? Bisa dibarengin dengan apa? Dibarengin dengan obat pereda nyeri dan penurun bengkak, yaitu ibuprofen 400 mg, bisa dikonsumsi 3 kali sehari buat dewasa setelah makan. Dan bisa juga dibantu dengan konsumsi vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena ketika kita radang tenggorokan, itu daya tahan tubuh kita turun. Jadi ketika kita konsumsi antiseptik, bisa dibarengin dengan konsumsi vitamin C yang cukup. Boleh beli vitamin C merek apa aja yang di apotik, nanti bisa tanya sama apotekernya. Dan untuk ibuprofennya ini adalah last choice ketika antiseptiknya sudah tidak bisa membantu untuk meredakan radang tenggorokan. Bisa konsumsi ibuprofen 400 mg untuk dewasa. Dan nanti ada juga yang buat anak-anak itu bisa dibeli di apotik dalam bentuk sediaan sirup. Jadi teman-teman yang nonton video ini, jika sedang mencari obat untuk radang tenggorokan, jangan buru-buru untuk mengkonsumsi antibiotik, tapi konsumsi dulu antiseptik sama non-farmakologi terapinya bisa diterapkan. Kemudian kalau misalnya sudah tidak mempan lagi untuk antiseptik, baru kita konsumsi obat pereda nyeri dan peredaan radangnya yaitu ibuprofen. Semoga informasi yang saya sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara komen, like, dan subscribe. See you for the next video. Bye-bye.